Jika seseorang akhirnya menciptakan perjalanan waktu dan kamu melakukan perjalanan ke masa lalu, kamu tidak akan mengenali banyak hal yang kamu kenal dan sukai saat ini. Patung Liberty dan piramida Mesir, beberapa gadget dasar seperti remote control dan laptopmu, dan bahkan jagung yang kamu makan untuk makan siang, semuanya telah berubah tanpa bisa dikenali. Ketika piramida-piramida tersebut awalnya dibangun di Mesir kuno di Giza dan tempat-tempat lain, mereka sama sekali tidak terlihat berwarna coklat berpasir. Semuanya dilapisi dengan batu kapur putih. Jika kamu melihatnya di bawah teriknya matahari Afrika, kamu pasti akan memalingkan muka, saking mulusnya dan berkilaunya. Para pembangun menggunakan sekitar 6 juta ton bahan ini untuk piramida Agung Giza saja. Piramida ini adalah yang terbesar yang masih bisa kamu lihat dalam perjalananmu ke Mesir. Aturan setempat cukup hemat dan mereka menggunakan kembali beberapa batu selubung untuk proyek konstruksi lainnya. Gempa bumi besar pada abad ke-14 juga telah melonggarkan beberapa batu. Jadi kamu tidak akan melihat banyak batu kapur, tapi beberapa di antaranya masih ada di sana, di puncak piramida Khafre di Giza. Piramida ini terlihat seperti memiliki puncak kedua di atas puncak pertama. Pada zaman dahulu, semua piramida memiliki batu penutup yang disebut piramidion, yang dilapisi dengan campuran emas dan perak. Sebagian besar telah hilang selama berabad-abad, tapi kamu masih dapat melihat beberapa di antaranya di museum. Mereka menampilkan gambar-gambar dewa Mesir. Piramida-piramida tersebut mungkin dimodelkan berdasarkan batu runcing suci, Ben-Ben. Batu ini melambangkan sinar matahari. Sekarang, mengangkat batu-batu berat tidaklah sesederhana itu tanpa teknologi yang kita miliki sekarang. Kamu pasti akan setuju denganku jika kamu pernah membantu temanmu pindah rumah setidaknya sekali dan mereka menyuruhmu mengangkat sofa. Tapi orang-orang Mesir yang cerdas di masa lalu memikirkan hal itu dan memilih bentuk piramida. Bentuk ini memungkinkan beban terdistribusi secara merata ke seluruh bagian. Patung Liberty juga telah mengalami perubahan besar sejak pertama kali diresmikan pada tahun 1886. Percaya atau tidak, dulunya patung ini berwarna coklat mengkilap, seperti uang logam. 20 tahun kemudian warnanya berubah menjadi hijau. Itu bukan pernyataan mode, tapi reaksi kimia. Patung ini dilapisi dengan ratusan lembaran tembaga tipis. Ketika tembaga bereaksi dengan udara, itu secara alami membentuk lapisan pelindung yang disebut verdigris. Lapisan ini melindungi apa yang ada di bawahnya dari korosi. Dan itu sebabnya patung dan benda-benda lain yang terbuat dari tembaga, kuningan dan perunggu dapat bertahan begitu lama. Ketika Lady Liberty pertama kali berubah warna menjadi hijau, orang-orang yang berwenang memutuskan untuk mengecatnya. Saat itu masih jauh sebelum adanya media sosial. Jadi kamu tidak bisa begitu saja memberikan komentar marah di bawah tulisan yang menjelaskan ide tersebut. Tapi mereka menulis tentang hal itu di koran-koran lokal dan publik tidak menyukai ide tersebut. Kemudian, Times mewawancarai produsen tembaga dan perunggu, dan dia menegaskan bahwa mereka tidak boleh mengecat ulang karena menghilangkan lapisan pelindung berarti menghancurkan patung tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang menyarankan untuk mengecat Lady Liberty beberapa kali, namun tidak ada yang pernah melakukannya. Gak tahu kalau kamu, tapi aku tidak bisa membayangkan si Lady itu dengan warna lain, jadi kurasa itu lebih baik. Apakah kamu menyukai pisang seperti aku? Lain kali saat kamu menikmati pisang yang berair dan lembut, ingatlah bahwa kamu harus berterima kasih pada pembiakan selektif untuk teksturnya. Pisang liar yang asli memiliki banyak biji yang besar dan keras, dan daging buah yang tidak terlalu lezat. Dan hey, siapa yang tidak suka semangka yang manis? Semangka memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun, dan dulunya memiliki daging buah yang pahit, berwarna putih kekuningan dan sangat sulit untuk dibuka. Pembiakan selektif menyelamatkan lagi, dan semangka menjadi jauh lebih manis. Ilmuwan Jepang melangkah lebih jauh dan menciptakan versi tanpa biji. Nenek dari jagung adalah rumput Meksiko yang disebut teosinte. Biji-biji pada rumput ini berukuran kecil dan sulit didapat. Para petani dari ribuan tahun yang lalu hanya menyimpan benih dari tanaman yang lebih besar atau lebih enak, atau dengan biji yang lebih mudah digiling. Terima kasih teman-teman, karena telah memberi kami jagung yang bisa dimakan dan bahkan lezat. Dan bayangkan saja, alpukat liar berukuran sangat kecil sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam telapak tanganmu. Biji di dalamnya sangat besar sehingga kamu tidak akan menemukan banyak daging yang bisa dimakan di dalamnya. Alpukat ini juga memiliki cangkang yang jauh lebih keras daripada yang biasa kita makan.
Kamu mungkin tidak akan bisa menyelesaikan banyak pekerjaan tanpa komputer kesayanganmu hari ini. Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan tepat siapa yang harus berterima kasih atas penemuan ini. ABC dari tahun 1942 adalah salah satu pesaing untuk mendapatkan gelar komputer pertama. Itu adalah singkatan dari Atanasov Berry Computer yang diambil dari nama penemunya di Iowa State University. ABC memiliki berat lebih dari 300 kg. Ya, komputermu pasti jauh lebih ringan dari itu. Alat besar itu terdiri dari sekitar 300 tabung vakum dan memiliki drum yang berputar, sedikit lebih besar dari kaleng cat yang memiliki kapasitor kecil di atasnya. Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan muatan listrik seperti baterai. ABC dapat memecahkan masalah dengan 29 variabel yang berbeda untuk membantu para ilmuwan menghemat waktu. Seperti komputer modern, ABC menggunakan digit biner 1 dan 0 untuk mewakili semua angka dan data. Karena itu memungkinkan untuk melakukan perhitungan secara elektronik. Dan sekarang, bagian favoritku, ABC menyelesaikan satu operasi setiap 15 detik. Sebagai perbandingan, sekarang ada jutaan operasi per detik. Tidak seperti teknologi yang kita gunakan saat ini, ABC tidak memiliki program tersimpan yang dapat diubah. Jadi program tersebut hanya dapat melakukan satu tugas pada satu waktu. Seorang operator harus menuliskan jawaban perantara dan kemudian memutarnya kembali ke komputer. Ini alasan lain untuk merasa bahagia bahwa kita hidup di abad ke-21. Remote control yang kamu gunakan untuk semua jenis peralatan juga telah berkembang pesat. Nikola Tesla yang memberi kita arus bolak-balik merancang salah satu remote control nirkabel pertama pada tahun 1898. Dia menamai penemuannya teleautomaton dan mendemonstrasikannya pada sebuah perahu miniatur yang dikendalikan oleh gelombang radio. Perahu itu memiliki antena logam kecil yang terpasang padanya. Tesla mengirim sinyal ke perahu menggunakan sebuah kotak dengan tuas dan tombol telegraf yang merupakan remote control versinya. Sinyal-sinyal itu membuat kontak listrik di perahu bergerak dan menggerakkan kemudi serta baling-baling, dan Tesla mengendalikan perahu. Konsep kendali jarak jauh segera menyebar ke gadget lainnya. Remote control televisi pertama hadir pada tahun 1950. Alat ini dirancang oleh Zenith Radio Corporation dan dinamakan LazyBone. Tolong jangan tersinggung. LazyBone ini memiliki kabel besar yang dipasang ke pesawat TV. Dan mereka yang mencobanya tidak jatuh cinta pada penemuan ini karena mereka tersandung kabel tersebut. Aku bisa merasakan penderitaan kalian, teman-teman. Jika kamu tinggal atau bekerja di salah satu lantai paling atas, kamu pasti menyukai lift yang satu ini. Temui lift penumpang pertama. Lift ini melaju dengan kecepatan 12 meter per menit. Bukan yang tercepat memang, jika dibandingkan dengan rekor saat ini yang mencapai 12 meter per detik. Tapi hey, lift ini dibangun pada tahun 1857 di New York dan lebih merupakan daya tarik turis daripada sebuah kebutuhan. Lift tersebut memiliki mesin uap yang tersembunyi di ruang bawah tanah sebuah gedung berlantai 5. 3 tahun kemudian, mereka menutupnya karena publik tidak menghargainya. Otis Tufts mengajukan paten pertama untuk kereta api vertikal pada waktu yang sama. Penemuannya termasuk sebuah mobil asli dengan bangku di dalamnya untuk diduduki orang. Kedengarannya seperti tempat bagus untuk berkumpul dengan teman-teman. Bagaimana menurutmu? Kemudian mereka mulai menambahkan elevator ke hotel-hotel mewah di seluruh dunia. Lift tersebut berupa satu kamar dengan desain yang kaya, dengan kursi berlapis kain dan cermin di dinding, dan terkadang bahkan lampu gantung kecil. Ada operasi wajib yang akan menutup pintu dan lift akan mulai menanjak dengan sangat lambat. Gayanya lebih besar daripada kecepatannya, jadi kurasa aku akan memilih tangga saja. Ini bukan set dune, ini adalah kota gurun yang sangat nyata di Niger. Jado mungkin dibangun oleh orang-orang Sao yang nomaden dan dipenuhi dengan sar, yang merupakan rumah-rumah berbenteng yang terbuat dari garam dan tanah liat, dengan tembok-tembok raksasa dan lorong-lorong rahasia. Terletak jauh di dalam gurun, tempat ini dulunya merupakan tempat perhentian penting bagi karavan Trans-Sahara. Namun kini menjadi tempat persinggahan para penyelundup dan bandit. Situs ini telah terlarang sejak tahun 2002 karena bahayanya. Asal-usul SAR masih menjadi misteri. Tidak ada penelitian arkeologi yang telah dilakukan, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Bahkan saat ini, pergeseran pasir menyingkap dan menyembunyikan bagian-bagian dari reruntuhan kuno ini, memicu spekulasi lokal tentang apa yang mungkin masih tersembunyi di bawah gurun. Ngomong-ngomong tentang terowongan penghubung, para ilmuwan terpesona oleh penemuan tabung lava di Arab Saudi. Lorong-lorong bawah tanah ini terbentuk ketika lava cair mendingin. Para peneliti percaya bahwa kelompok nomaden kuno mungkin telah memanfaatkan terowongan ini untuk bertahan hidup di iklim gurun yang sangat keras. Saat menggali terowongan, para arkeolog menemukan artefak, seni batu dan sisa-sisa kerangka, seni, dan tulang belulang hewan, menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan terowongan tersebut mungkin adalah penggembala domba dan kambing. Mereka masih mengumpulkan informasi apakah kelompok-kelompok ini tinggal di terowongan dalam jangka waktu yang lama atau hanya menggunakannya sebagai tempat tinggal sementara. Piramida Agung Giza telah berdiri selama ribuan tahun, namun masih menyembunyikan rahasia. Dengan menggunakan teknologi pemindaian khusus, para ilmuwan menemukan dua struktur tersembunyi di bawah tanah pemakaman kuno. Yang pertama adalah struktur dangkal berbentuk L, dan di bawahnya terdapat ruang yang jauh lebih besar yang bisa jadi merupakan tempat peristirahatan terakhir atau kamar. Struktur yang lebih kecil diisi dengan pasir dengan sengaja, sementara yang lebih dalam mungkin merupakan ruang kosong. Para ahli percaya bahwa keduanya saling terhubung, mungkin sebagai pintu masuk menuju ruang rahasia. Ini adalah berita besar karena dapat memberi kita lebih banyak wawasan tentang siapa yang membangun piramida dan mengapa. Dunia ini penuh dengan tulisan kuno, tetapi beberapa pesan menolak untuk membuka rahasianya, seperti misteri tablet Basplemi. Batu yang tidak biasa ini, yang diambil dari sebuah danau di Georgia, dipenuhi dengan simbol-simbol yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Bahkan dengan teknologi modern, para ahli benar-benar bingung. Tablet ini seukuran buku dengan 60 simbol yang diukir dengan hati-hati di permukaannya. Namun, 39 diantaranya tidak cocok dengan bahasa apapun yang diketahui. Beberapa mirip dengan aksara dari peradaban kuno di Timur Tengah, India, dan Mesir, tetapi tidak ada yang sama persis. Yang lebih membingungkan lagi, sebagian dari tablet ini ada yang terputus, yang berarti ada bagian dari teka-teki yang hilang untuk selamanya. Untuk mengesampingkan tipuan, para ilmuwan mempelajari tablet tersebut dengan cermat. Mereka memastikan bahwa tablet ini terbuat dari basal vesikular, batuan lokal yang sangat keras. Siapapun yang mengukir simbol-simbol ini pasti sangat terampil. Berdasarkan temuan arkeologi serupa, para ahli percaya bahwa tablet tersebut berasal dari ribuan tahun yang lalu, kemungkinan dari zaman perunggu akhir atau zaman besi awal. Beberapa simbol berulang, yang bisa berarti itu adalah angka. Mungkin itu adalah daftar inventaris, catatan pertempuran, atau bahkan persembahan untuk para dewa. Hingga seseorang memecahkan kodenya, tablet Basplemi tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dari kedalaman sejarah. Para ahli masih bingung dengan apa arti dari piringan Minoa ini. Piringan Paistos adalah salah satu penemuan paling misterius dari peradaban Minoa. Benda tanah liat berukuran 15 cm yang ditemukan pada tahun 1908 ini memiliki tanda spiral aneh yang belum bisa diterjemahkan oleh siapapun. Piringan ini memiliki 241 simbol di kedua sisinya yang menunjukkan segala sesuatu mulai dari manusia dan hewan hingga peralatan dan tanaman. Para ahli telah mengemukakan banyak teori tentang arti simbol-simbol tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah bentuk awal dari bahasa Yunani. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah sebuah doa atau nyanyian pujian, dan bahkan ada yang meyakini bahwa ini adalah sebuah surat dari seorang raja di Anatolia kepada penguasa Yunani. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Selalu menjadi hari yang menyenangkan di kantor arkeolog ketika mereka menemukan sesuatu sebesar kepala marmer berusia 2000 tahun.
Sebuah misi arkeologi Prancis menggali di dalam sebuah rumah tua abad pertengahan dekat Alexandria di Mesir dan menemukan sebuah kepala patung yang menggambarkan seorang pria tua yang mungkin sedang sakit. Patung ini berasal dari dinasti Mesir terakhir sebelum menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Dan situs tempat patung ini ditemukan dikaitkan dengan orang-orang seperti Cleopatra dan Mark Antony. Bagi para arkeolog, bahkan penemuan terkecil di situs ini sangat berarti. Kamu pernah mendengar tentang Lucy, bukan? Australopithecus yang merupakan nenek moyang awal bagi kita manusia. Nah, para ilmuwan menemukan beberapa jejak kaki spesiesnya di suatu tempat di Tanzania. Jejak kaki yang disebut Laetoli itu berusia lebih dari 3 juta tahun. Jejak ini membentang sepanjang 27 meter dan memiliki sekitar 70 jejak kaki yang ditinggalkan saat sekelompok manusia purba berjalan melintasi abu vulkanik yang basah. Kerennya, manusia purba ini sudah berjalan dengan 2 kaki seperti kita, tidak membungkuk seperti kera. Jarak yang dekat dari jejak-jejak tersebut menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki kaki yang pendek dan langkah yang lebih pendek dari kita saat ini. Di sebuah kuil Mesir kuno, para arkeolog menemukan sebuah kuil yang tidak seperti kuil lainnya. Tempat yang didedikasikan untuk elang dan 2 dewa misterius. Salah satu dewa berkepala elang, sementara yang lainnya mengenakan mahkota dengan cakra matahari dan tanduk sapi. Namun, penemuan yang paling membingungkan adalah sebuah prasasti yang bertuliskan tidaklah pantas merebus kepala di sini. Di jantung kuil, terdapat 15 elang tanpa kepala yang disusun dengan hati-hati di atas alas. Kemungkinan sebagai persembahan untuk dewa berkepala elang. Salah satu teori menyatakan bahwa burung-burung tersebut direbus terlebih dahulu, mungkin untuk mencabuti bulu-bulunya sebelum ditempatkan di kuil, mengikuti aturan aneh yang diukir di batu. Para arkeolog juga menemukan tombak besi sepanjang 33 cm di dekatnya. Tujuan sebenarnya masih belum diketahui, meskipun kuil ini juga menyimpan sisa-sisa ikan, mamalia, dan telur burung yang menunjukkan bahwa ritualnya mungkin termasuk pesta. Dan ngomong-ngomong tentang Mesir kuno, perkenalkan Hathor. Para ilmuwan menamainya sesuai dengan nama dewa keibuan, musik, dan nyanyian Mesir kuno. Patung kayu yang disimpan di Metropolitan Museum of Art ini tadinya dikira hanya sebuah artefak yang indah, hingga akhirnya sebuah rahasia yang mengejutkan terkuak. Dengan menggunakan mesin sinar X, para ahli menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya, dengan katrol dan as yang menghubungkan bahu ke kaki kirinya. Ketika diaktifkan, sistem akan membuat tangannya terangkat dan turun. Keajaiban teknik dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Patung ini dibuat pada masa Kerajaan Pertengahan Mesir, sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, dan sering dibandingkan dengan automata abad ke-19 karena desainnya yang canggih. Dipercaya bahwa patung ini digunakan dalam upacara keagamaan melambangkan peran Hathor dalam tarian dan musik. Desain Hathor menampilkan wajahnya yang dilukis dengan halus dan aksen daun emas. Hal ini menunjukkan bahwa orang Mesir mungkin telah memiliki pemahaman awal tentang otomatisasi dan teknik mesin. Fungsi patung ini mungkin terkait dengan ritual di kuil-kuil di mana musik dan tarian memainkan peran sentral dalam pemujaan. Penemuan tak terduga terjadi di Kuwait Utara, di mana tim Kuwait Polandia menemukan sebuah patung misterius berusia 7.500 tahun. Patung ini memiliki tengkorak yang memanjang, tanpa mulut, mata yang sipit, dan hidung yang rata. Sosok ini diperkirakan merupakan patung Opidian, yang diambil dari kata Yunani yang berarti ular, dan kemungkinan besar dibuat oleh budaya Ubaid, peradaban yang dikenal dengan keterampilan membuat tembikar. Meskipun tidak ada yang tahu persis peran apa yang dimainkan oleh patung aneh ini, namun mungkin saja patung ini terkait dengan ritual atau praktik simbolis. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa patung-patung ini yang ditemukan di rumah-rumah atau tempat peristirahatan terakhir terkait dengan kepercayaan budaya yang penting.
Kita tidak dapat menyebutkan misteri yang belum terpecahkan di dunia ini tanpa membicarakan tengkorak-tengkorak yang memanjang ini. Di padang pasir Peru, para peneliti menemukan 5 kerangka kuno. 2 di antaranya memiliki tengkorak yang memanjang secara tidak wajar. Meskipun pembentukan kepala adalah hal yang umum di banyak budaya, tengkorak-tengkorak ini menentang penjelasan. Legenda setempat menceritakan kisah-kisah tentang apa yang disebut gentiles, ras misterius yang dibuang ke bawah tanah oleh para dewa yang berkuasa. Beberapa orang mengatakan bahwa inilah yang diwakili oleh tengkorak-tengkorak tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah sejenis anomali genetik yang dikonfirmasi setelah ditemukannya tengkorak bayi yang terlalu besar untuk dibentuk secara artifisial. Bayangkan kamu terpilih untuk menjawab salah satu pertanyaan terpenting dalam sejarah. Apa peradaban pertama di bumi? Deskripsi pekerjaannya sederhana, tapi tugasnya sangat menantang. Kamu harus menemukan bukti peradaban resmi pertama di dunia. Apakah bangsa Sumeria di Mesopotamia kuno? Atau apakah orang Mesir kuno yang tersebar di sepanjang sungai Nil? Bukan bermaksud membuatmu gugup atau apapun, tetapi sejarah benar-benar ada di tanganmu. Semoga berhasil! Karena kamu tidak dapat memutar waktu dan mengunjungi Mesopotamia kuno untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu, kamu harus meneliti database museum untuk mendapatkan beberapa petunjuk. Pertama-tama kita perlu definisi tentang apa yang dianggap sebagai peradaban. Peradaban bukan hanya ribuan orang yang berkumpul bersama dan hidup secara harmonis. Ada beberapa elemen kunci yang bersama-sama membuat sekelompok orang menjadi sebuah peradaban. Seperti misalnya, domain urbanisme alias pembangunan kota, sistem irigasi, dan tulisan. Kamu memutuskan untuk memulai pencarian dengan menyelami sejarah bangsa Sumeria yang saat ini memegang posisi sebagai peradaban pertama di dunia. Sekarang bayangkan kamu menjadi yang pertama dari kaummu. Ini berarti tidak memiliki contoh eksternal. Sebaliknya ini berarti memulai dari nol. Hal pertama yang kamu perlukan sebidang tanah, dan karena tidak ada perusahaan air yang aktif di dunia pada saat itu, kamu akan membutuhkan sebidang tanah dengan akses air yang mudah. Jadi bangsa Sumeria menetap di antara 2 sungai besar yang dikenal sebagai Eufrat dan Tigris di Mesopotamia Selatan sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Fakta menarik, Mesopotamia diterjemahkan menjadi tanah di antara 2 sungai. Pada peta modern, letaknya kurang lebih sama dengan letak Irak saat ini. Bersama dengan tanah, sebuah peradaban membutuhkan cara untuk mendapatkan makanan. Peradaban Sumeria harus menghadapi iklim yang kering dan panas, tetapi mereka berhasil membuat pertanian berkembang di wilayah tersebut. Dengan mengalihkan air sungai dan membuat waduk serta bendungan, bangsa Sumeria memungkinkan serangkaian pemukiman muncul di dataran Mesopotamia. Kota Babilonia yang terkenal adalah salah satunya. Kamu tahu kota yang konon memiliki taman-taman gantung itu? Aku mengatakan konon karena tidak ada bukti pasti tentang keberadaan monumen ini yang telah ditemukan. Tapi monumen ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno dan disebut-sebut sebagai prestasi teknik yang luar biasa dalam sebuah buku kuno yang diterbitkan sekitar tahun 290 sebelum Masehi. Meskipun tidak ada catatan yang ditemukan tentang Taman Babilonia, bangsa Sumeria dikenal sebagai pembangun yang sangat terampil. Kota-kota mereka dipenuhi dengan konstruksi batu bata lumpur, dan yang paling mengesankan dikenal sebagai zigurat, piramida berundak yang dibangun untuk tujuan spiritual. Bangsa Sumeria membangun jaringan perdagangan untuk melengkapi sumber daya yang langka dan mulai bertukar barang dengan peradaban yang berkembang di dekatnya seperti Anatolia dan Mesir. Awal mula perdagangan inilah yang mendorong bangsa Sumeria mengembangkan apa yang diyakini sebagai sistem tulisan pertama di dunia. Sistem ini dimulai sebagai sistem yang sederhana, kemungkinan berasal dari tahun 3400 sebelum Masehi. Dalam sistem ini, setiap suku kata diwakili dengan sebuah gambar, kemudian secara bertahap berevolusi menjadi sistem tulisan kursif yang terbentuk sepenuhnya.
Nggak percaya? Lihat nih, bagian ini dari zaman Babilonia. Plakat basal yang sangat besar ini disebut kode Hammurabi. Dikenal sebagai kumpulan hukum tertulis pertama umat manusia, menurut cerita plakat ini diukir pada batu vulkanik sekitar tahun 1760 sebelum Masehi. Lihatlah ketepatan ukiran ini, sungguh menakjubkan. Tapi isinya juga mengejutkan karena 282 aturan ini bervariasi mulai dari aturan komersial hingga hukum yang ketat tentang keadilan. Masalahnya, para sejarawan tidak memiliki konsensus tentang apakah bangsa Sumeria benar-benar yang pertama kali menemukan tulisan. Beberapa orang berpikir itu mungkin dilakukan oleh orang Mesir kuno. Yuk kita berhenti sejenak di sini. Pemukiman Mesir kuno diyakini telah dimulai sekitar tahun 5500 sebelum Masehi yang lebih awal dari peradaban Sumer. Tapi ingat gak sih kamu bahwa sebuah peradaban membutuhkan beberapa hal sebelum dianggap sebagai peradaban? Mesir kuno terdiri dari beberapa negara kota yang lebih kecil seperti Memphis, Abydos, dan Thebes yang tersebar di sepanjang sungai Nil. Baru pada tahun 3000 sebelum Masehi, Mesir disatukan di bawah satu kerajaan dan bertahan sebagai sebuah kekaisaran hingga hampir tahun 1000 sebelum Masehi. Meskipun tidak ada konsensus mengenai hal ini, beberapa ahli Mesir percaya bahwa bisa jadi para imigran Sumeria lah yang mendirikan pemukiman Mesir awal. Buktinya adalah stempel silinder yang terbuat dari batu keras, sesuatu yang banyak digunakan di Sumeria. Stempel ini digunakan untuk menjamin keaslian dalam transaksi legal. Tapi sulit untuk mengatakan apakah metode ini diperkenalkan oleh imigran Sumeria atau hanya melalui perdagangan. Karena periode waktu bukanlah salah satu kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan siapa yang lebih dulu, kita harus beralih ke hal lain. Tapi apa? Seperti bangsa Sumeria, bangsa Mesir juga merupakan pembangun yang sangat terampil. Mereka membangun piramida Giza yang terkenal dan banyak lainnya di seluruh wilayah mereka. Untuk meningkatkan teknik bangunan mereka mendalami pemahaman matematika yang lebih mendalam, mengembangkan bentuk pengukuran baru yang disebut hasta, yang setara dengan panjang lengan piramida agung misalnya, berukuran 440 hasta per 440 hasta. Mereka juga merupakan astronom yang inovatif yang menggabungkan kemampuan matematika dengan pengamatan astronomi yang cermat. Mereka adalah peradaban pertama yang menggunakan pembagian 24 jam dalam sehari. Dan mereka bahkan menciptakan kalender matahari yang merupakan sistem penanggalan pertama dalam sejarah yang menampilkan 365 hari dalam satu tahun. Oke, nggak bisa dipungkiri betapa mengesankannya mereka. Tapi beberapa ahli mengatakan perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui perbandingan sistem penulisan mereka. Tulisan hieroglif, gaya tulisan Mesir pertama, dikatakan berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan ini terdiri lebih dari 700 simbol yang diukir di batu. Untuk waktu yang lama, para peneliti percaya tulisan Sumeria telah ada sebelum Mesir. Tapi sebuah penemuan terbaru yang dibuat oleh para peneliti Yale menyatakan sebaliknya. Para arkeolog telah menemukan sebuah panel dengan 4 tulisan yang diyakini ditulis sekitar tahun 3250 sebelum Masehi. Oh, dan mereka juga menemukan gambar batu lain yang menggambarkan gajah hamil yang berasal dari tahun 4000 sebelum Masehi. Sekarang ada juga kemungkinan ketiga yang tampaknya lebih sedikit disebutkan orang, peradaban lembah Indus yang juga dikenal sebagai India kuno. Terletak di sekitar wilayah Pakistan dan India modern, peradaban lembah Indus juga merupakan pesaing untuk peradaban tertua karena asal-usul sejarah yang tidak pasti dari kelompok teks Hindu yang dikenal sebagai Upanishad. Peradaban lembah Indus berkembang sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tapi catatan menunjukkan orang-orang di lembah Indus telah berdagang dengan orang Mesopotamia sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Sekarang tunggu bentar deh. Gimana mungkin? Bukan, mereka bukan penjelajah waktu. Ini kan bukan film fiksi ilmiah. Sudah ada pemukiman pertanian di daerah tersebut yang perlahan-lahan berkembang menjadi kota yang lebih besar seperti Harappa dan Mohenjo-daro.
Kota-kota India kuno sangat canggih, dipenuhi dengan rumah-rumah batu bata yang dibangun dalam sistem grid. Kota-kota kuno ini bahkan memiliki sistem drainase dan pembuangan limbah yang menghubungkan sebagian besar rumah dan menggunakan gravitasi untuk membawa limbah keluar kota. Mereka sangat maju. Mereka juga merupakan peradaban yang sangat religius dan kepercayaan Hindu menjadi pusat dari praktik-praktik mereka. Meskipun demikian, kota-kota mereka tidak dipenuhi dengan bangunan-bangunan spiritual. Sebenarnya bangunan terpenting di Mohenjo-daro adalah pemandian umum. Menarik kan? Sekarang kenapa kita tidak tahu apakah mereka adalah peradaban tertua di bumi? Meskipun beberapa sejarawan menduga asal-usul orang-orang lembah Indus dapat ditelusuri kembali ke tahun 5000 sebelum Masehi. Tapi tidak ada bukti konkret tentang hal ini. Ini hanyalah spekulasi. Bukti terbaik yang kita miliki adalah Upanishad. Upanishad adalah teks-teks yang penuh dengan filosofi, mantra, dan upacara. Masalahnya, bagian dari praktik Hindu termasuk menghafal dan mewariskan kebijaksanaan Upanishad dalam bentuk lisan. Jadi butuh beberapa waktu sebelum muncul dalam bentuk tulisan. Menurutku para sejarawan tidak begitu yakin tentang peradaban pertama di dunia. Kita hanya bisa menebak-nebak pada saat ini, tapi siapa yang tahu apa yang akan diungkapkan oleh penemuan-penemuan baru. Hey, kalau kamu berpikir Stonehenge adalah salah satu monumen batu tertua yang pernah ada, izinkan aku memperkenalkanmu pada Göbekli Tepe. Bersiaplah, kita akan pergi ke Turki untuk bertemu dengan monumen yang sangat tua ini. Ya, dia sudah terlalu tua untuk bepergian. Cuma bercanda. Göbekli Tepe adalah situs arkeologi yang terletak di tenggara Turki yang berasal dari zaman Neolitikum, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Situs ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi tertua dan paling penting belakangan ini. Situs ini terdiri dari serangkaian struktur melingkar dan persegi panjang yang terbuat dari pilar-pilar batu. Ya, memang terlihat seperti adiknya Stonehenge. Beberapa pilar dihiasi dengan ukiran hewan yang rumit dan simbol-simbol lainnya. Mungkin kamu bertanya-tanya, "Hei, kenapa mereka membuat bangunan yang begitu memukau? Apa tujuannya?" Maaf, aku tidak punya jawaban untuk itu. Tujuan situs ini masih belum diketahui, tapi diyakini sebagai pusat upacara bagi orang-orang kuno yang tinggal di daerah tersebut. Penemuan Göbekli Tepe telah menantang kepercayaan lama tentang perkembangan peradaban manusia, karena menunjukkan bahwa masyarakat yang kompleks mungkin telah muncul jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Kemasi barang-barangmu, perjalanan kita baru saja dimulai. Tujuan berikutnya, Masada. Ini adalah benteng kuno yang menghadap ke Laut Mati. Hei, lihatlah pemandangannya, spektakuler bukan? Dibangun oleh Raja Herodes Agung pada abad ke-1 sebelum Masehi, dan itu dibangun dengan sangat cerdas. Di dalam benteng, terdapat berbagai fasilitas seperti gudang, barak, istana, dan satu waduk yang mampu menampung sekitar 40.000 meter kubik air hujan. Orang-orang yang tinggal di sana percaya bahwa limpasan air yang terkumpul dari curah hujan satu hari dapat menyediakan makanan untuk lebih dari 1.000 orang selama 2-3 tahun. Akses ke benteng terbatas pada 3 jalur curam dan berliku yang mengarah ke gerbang yang dibentengi. Namun, pada suatu ketika, benteng ini ditempati oleh orang-orang yang melarikan diri dari Yerusalem setelah kota itu direbut oleh Romawi. Mereka bertahan melawan penjajah selama beberapa bulan, tapi akhirnya mereka dikalahkan, namun mereka tidak menyerah. Memang tidak ada akhir yang bahagia, namun kisah Masada telah menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Saat ini, Masada adalah objek wisata populer dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Penerbangan berikutnya akan berlangsung singkat. Kita akan singgah di Mesir untuk melihat kompleks kuil Karnak. Ini adalah kompleks kuil Mesir kuno yang luas yang terletak di kota Luxor, Mesir. Dibangun selama 2000 tahun dan mencakup area seluas lebih dari 0,8 km persegi. Kompleks ini didedikasikan untuk pemujaan dewa Amun-Ra, Amun-Ra, dan merupakan salah satu pusat keagamaan terpenting di Mesir kuno. Kompleks kuil Karnak terdiri dari beberapa kuil, kapel, dan bangunan lainnya, termasuk kuil Agung Amun, kuil Khonsu, dan kuil Ptah. Kuil Agung Amun merupakan kuil terbesar dan paling mengesankan di kompleks ini, dengan tiang-tiang besar, patung-patung, dan dekorasi lainnya.
Salah satu fitur paling terkenal dari kompleks kuil Karnak adalah Avenue of Sphinx, yang merupakan jalan panjang yang dipenuhi dengan patung-patung Sphinx yang mengarah dari pintu masuk kompleks ke kuil Agung Amun. Fitur penting lainnya adalah Aula Hypostyle, yang merupakan aula besar dengan 134 tiang setinggi lebih dari 21 meter. Kompleks kuil Karnak adalah objek wisata populer dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Tempat ini dianggap sebagai salah satu situs arkeologi paling penting di Mesir dan memberikan gambaran sekilas yang menarik tentang agama dan budaya Mesir kuno. Hei, jangan dulu naik penerbangan berikutnya dan meninggalkan Mesir sebelum melihat piramida Djoser. Piramida ini memiliki nama lain, yakni piramida tangga. Situs Mesir kuno ini terletak di Saqqara, dibangun pada abad ke-27 sebelum Masehi untuk Firaun Djoser oleh arsiteknya Imhotep, yang dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Mesir. Para ilmuwan percaya bahwa piramida ini adalah struktur monumental pertama yang dibangun seluruhnya dari batu dan merupakan contoh penting dari arsitektur Mesir kuno. Piramida ini awalnya memiliki tinggi 61 meter dan dikelilingi oleh kompleks bangunan dan halaman. Piramida ini dibangun dalam 6 lapisan, masing-masing lebih kecil dari lapisan di bawahnya, sehingga terlihat seperti anak tangga. Piramida ini digunakan sebagai tempat pemakaman Firaun Djoser dan dikelilingi oleh pekuburan luas yang berisi makam banyak pejabat penting lainnya. Piramida Djoser mengalami beberapa kali renovasi dan penambahan selama berabad-abad, termasuk penambahan selubung batu kapur yang menutupi struktur berundak aslinya. Namun, sebagian besar piramida telah hancur seiring berjalannya waktu dan saat ini hanya inti pusatnya saja yang tersisa. Meskipun demikian, piramida ini tetap menjadi situs arkeologi yang penting dan objek wisata populer di Mesir. Oke, kita siap untuk lanjut. Ada satu lagi penemuan yang cukup baru yang harus kita lihat hari ini. Menara Yeriko baru ditemukan selama penggalian pada tahun 1950-an dan 1960-an. Menara ini adalah sebuah menara batu kuno yang terletak di kota Yeriko di tepi barat. Sama seperti Göbekli Tepe, menara ini diyakini sebagai salah satu bangunan batu tertua di dunia yang berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Menara ini memiliki tinggi lebih dari 8,5 meter. Menara ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu menara bagian dalam dan menara bagian luar, yang dihubungkan dengan serangkaian tangga. Tujuan menara Yeriko tidak sepenuhnya jelas, tapi diyakini berfungsi sebagai struktur pertahanan atau menara pengawas. Menara ini mungkin juga memiliki makna religius karena terletak di dekat mata air suci. Menara Yeriko adalah situs arkeologi yang signifikan dan telah memberikan wawasan berharga tentang sejarah awal peradaban manusia. Situs ini terbuka untuk pengunjung dan merupakan tujuan populer bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah kuno. Situs kuno ini bahkan mendapat perhatian dari Netflix dan mereka membuat film yang mengambil lokasi syuting di Mohenjo-daro. Situs ini merupakan pusat utama dari peradaban lembah Indus di wilayah yang sekarang bernama Pakistan. Mohenjo-daro adalah salah satu kota terbesar di dunia kuno, dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 40.000 jiwa pada masa kejayaannya. Percayalah, kota ini pasti merupakan kota megalopolis yang sangat besar pada masa itu. Kota ini terkenal dengan perencanaan kota yang canggih, dengan sistem drainase dan sanitasi yang canggih, serta arsitekturnya yang mengesankan, termasuk pemandian besar dan lumbung. Mohenjo-daro ditinggalkan sekitar tahun 1900 sebelum Masehi dan reruntuhannya baru ditemukan kembali pada tahun 1920-an. Saat ini, tempat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO dan situs arkeologi penting untuk mempelajari peradaban Asia Selatan kuno. Kita akan menuju ke sebuah negara kecil yang mungil yang memiliki sejarah yang cukup mengesankan. Selamat datang di Malta. Kuil Gigantia adalah situs Neolitikum yang terletak di Pulau Gozo di Mediterania. Kuil-kuil ini mungkin merupakan salah satu bangunan tertua yang berdiri sendiri di dunia yang berasal dari sekitar tahun 3600 sampai 3200 sebelum Masehi. Kuil-kuil ini terdiri dari dua bangunan megalitik, masing-masing dengan beberapa ruangan dan altar. Nama Gigantia berarti menara raksasa dalam bahasa Malta, karena orang-orang percaya bahwa hanya raksasa yang dapat membangun struktur besar seperti itu. Kuil-kuil ini diyakini digunakan untuk tujuan keagamaan dan dianggap sebagai contoh penting dari arsitektur prasejarah. Kuil-kuil ini ditambahkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1980.
Kamu pasti sudah cukup lelah, tapi masih ada satu tempat lagi yang harus kita kunjungi hari ini. Pesawat kita sudah mendarat di Armenia dan kita di sini untuk melihat kuil Garni. Lihat, kuil yang satu ini terawat dengan baik. Kuil ini berasal dari abad ke-1 Masehi, dibangun oleh Raja Tiridates I sebagai persembahan untuk Dewa Matahari Mir. Sayangnya kuil ini hancur pada abad ke-17 akibat gempa bumi yang merupakan hal yang biasa terjadi di daerah ini. Tapi kemudian direkonstruksi pada abad ke-20. Saat ini kuil ini menjadi objek wisata yang populer dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Apa yang dilakukan sebuah perahu di tengah gurun pasir? Kamu akan mengharapkan untuk menemukan sebuah perahu yang lebih dekat ke pantai. Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para arkeolog selama beberapa dekade. Pada tahun 1978, terjadi badai di dekat salah satu situs arkeologi terpenting di Mesir kuno. Sebuah struktur kayu muncul dari pasir. Struktur itu dilubangi oleh rayap. Para ilmuwan bertekad untuk memecahkan misterinya. Pada tahun 2000 mereka mulai menggali situs di dekat Abydos, Abydos. Tim ahli dari Amerika segera menemukan sebuah perahu yang panjangnya 21 meter. Dan perahu itu tidak sendirian. Secara keseluruhan ada 14 perahu yang bersandar dengan rapi satu sama lain. Tidak mungkin untuk menggali perahu-perahu itu sepenuhnya karena kondisinya yang buruk. Untungnya kayu-kayu tersebut cukup terawetkan untuk diambil sampelnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perahu-perahu itu berusia sekitar 5.000 tahun. Armada tertua dalam sejarah manusia hingga saat ini. Waktu pembangunannya mendahului piramida di Giza hingga setengah milenium. Setiap perahu dari armada ini beristirahat di dalam lemari besi yang sesuai dengan dimensinya. Ruangan itu kira-kira sepertiga dari ukuran lapangan tenis. Ruangan ini memiliki dinding bata lumpur yang menampilkan lebih dari 120 gambar perahu. Orang Mesir kuno menorehkannya di dinding bercat putih yang terawat dengan baik. Para ilmuwan telah mengetahui tentang ruang-ruang misterius ini selama lebih dari satu abad. 1901-1902, seorang arkeolog Inggris, Arthur Weigel, menemukan struktur aneh di sebelah barat Sungai Nil. Timnya melihat sekilas bagian dalam dinding. Sayangnya, bagian atapnya runtuh, sehingga mereka harus membatalkan eksplorasi lebih lanjut. Para peneliti meninggalkan situs tersebut, namun lokasinya tetap ada di peta. Posisi perahu-perahu tersebut pada awalnya membuat para ilmuwan berpikir bahwa perahu-perahu tersebut berada di tepi Sungai Nil. Tapi ada masalah dengan teori ini. Saat ini sungai tersebut mengalir hampir 11 km di sebelah barat Abydos. Penelitian lebih lanjut tentang medan di sekitarnya menunjukkan bahwa Sungai Nil tidak mengubah jalurnya sepanjang sejarah. Selain itu, jika perahu-perahu itu mengapung di dekat dermaga, mereka akan berada dalam posisi yang tidak stabil. Ke-14 perahu di Abydos sejajar satu sama lain. Hanya ada satu kesimpulan yang mungkin. Seseorang telah dengan sengaja menempatkan mereka seperti itu. Mereka pasti telah melalui banyak usaha. Setiap perahu memiliki ruang yang cukup untuk 30 pendayung. Perahu-perahu ini benar-benar bisa mengapung. Mereka bukan model, tapi para ahli masih belum tahu apakah mereka benar-benar berlayar di perairan Mesir kuno. Hal ini tidak mengurangi arti penting dari penemuan ini. Sebelumnya, para arkeolog hanya menemukan model-model berskala kecil. Di makam Raja Tut saja ada 35 model perahu. Untuk waktu yang lama, patung-patung ini adalah satu-satunya petunjuk tentang bagaimana bentuk armada Mesir kuno. Desain perahu-perahu tersebut menegaskan bahwa mereka adalah perahu yang asli. Perahu-perahu ini adalah contoh paling awal yang masih ada dari sesuatu yang disebut perahu buatan. Orang-orang kuno membuat perahu primitif dengan melubangi batang pohon besar. Alternatifnya adalah buluh yang diikat menjadi satu untuk membentuk rakit. Perahu-perahu di Abydos terbuat dari papan-papan yang diikat menjadi satu. Ini adalah terobosan besar dalam pembuatan perahu. Selama masa hidupnya, perahu-perahu tersebut pasti tampak mengesankan. Kayu adalah komoditas yang berharga pada saat itu. Tidak ada kayu di padang pasir. Kayu cedar harus diimpor dari Lebanon. Satu-satunya orang yang mampu membeli kemewahan seperti itu adalah Firaun. Mempelajari area di sekitar armada kuno memberikan lebih banyak jawaban. Para ilmuwan menemukan struktur bata lumpur tempat orang Mesir menyembah Firaun. Perkiraan tanggal pembuatannya sesuai dengan tanggal pembuatan perahu-perahu kayu tersebut. Batu bata yang sama dengan yang digunakan untuk membuat bangunan ini digunakan untuk membungkus armada. Pada saat pembangunannya, ruangan-ruangan tempat penyimpanannya memiliki langit-langit. Itulah bagian yang ditemukan oleh para arkeolog pada awal abad ke-20.
Sama seperti mumi di dalam peti mati, perahu-perahu yang luar biasa ini berada di dalam kubah yang indah. Eksterior kamar-kamar ini juga mengesankan. Dinding luar awalnya memiliki plester batu kapur putih. Dinding itu memantulkan cahaya matahari. Di bawah sinar matahari gurun, struktur yang menampung perahu-perahu itu pasti bersinar dari jarak bermil-mil jauhnya. Para pembangun Mesir kuno menggunakan teknik yang sama untuk menutupi piramida 500 tahun kemudian. Saat ini permukaannya terlihat bergerigi, tetapi tidak selalu seperti ini. Saat dibangun, piramida-piramida tersebut memiliki lapisan atas dari batu kapur putih yang halus. Permukaannya halus dan berkilau di bawah sinar matahari. Alih-alih tangga, lapisan luar piramida lebih berupa jalan yang mulus. Para arkeolog masih menyisakan satu pertanyaan terakhir. Firaun mana yang memiliki armada tersebut? Jawabannya terletak hanya 1,6 km dari situs tersebut. Disinilah makam Firaun dari dinasti kelima berada. Waktu dan gaya konstruksinya sesuai dengan gaya kamar-kamar dengan perahu. Akhir pemerintahannya mungkin menjelaskan bagaimana perahu-perahu itu berakhir di tengah gurun. Firaun mungkin meninggal dunia di Mesir Utara. Kemudian jasadnya diangkut menyusuri sungai Nil menuju Abydos dalam sebuah prosesi yang mengagumkan dengan menggunakan perahu-perahu yang dihias. Perahu-perahu tersebut kemudian diturunkan ke kamar-kamar di dekat tempat peristirahatan terakhir pemiliknya. Hal ini memiliki makna simbolis. Dalam sistem kepercayaan Mesir kuno, perahu memainkan peran kunci. Dewa tertinggi mereka adalah Ra. Dia berkelana di langit pada siang hari dalam bentuk matahari. Pada malam hari, dia berlayar melintasi alam baka dengan perahu surya. Firaun mengidentifikasikan dirinya dengan Ra. Itulah mengapa dia membutuhkan perahu di akhirat. Itulah satu-satunya cara untuk meregenerasi diri sendiri. Seperti halnya matahari yang terbit setiap hari di atas cakrawala. Kepercayaan ini telah ada selama ribuan tahun. Firaun yang lebih terkenal, Khufu, juga memiliki perahu. Para ilmuwan menemukannya di samping piramidanya di Giza. Usianya sekitar 4 abad lebih muda dari armada di Abydos. Tapi perahu Khufu hampir 2 kali lebih panjang. Piramida Agung Giza dan makam Raja Tut adalah beberapa penemuan arkeologi paling terkenal di Mesir. Namun masih banyak lagi rahasia yang tersembunyi di balik pasir gurun Sahara yang tak berujung. Baru-baru ini 2020, para arkeolog menemukan sebuah kota yang hilang di sana. Mereka menyebutnya sebagai penemuan paling penting sejak makam Raja Tut 1922. Kota Aten berusia sekitar 3000 tahun. Para sejarawan berharap hal ini akan memberi mereka wawasan unik tentang kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Arkeolog dan ahli Mesir terkenal Zahi Hawass menyatakan bahwa situs ini adalah kota emas yang hilang. Aten terletak sekitar 500 km di selatan ibu kota Mesir, Kairo. Tempat ini dekat dengan lembah para raja yang terkenal. Para arkeolog pertama kali menemukan bagian dinding bata lumpur yang menyebar ke segala arah. Mereka menemukan kamar-kamar lengkap dengan peralatan kehidupan sehari-hari di dalamnya. Tim peneliti menemukan sebuah toko roti, lingkungan pemukiman, dan distrik administratif. Semuanya berasal dari masa ketika peradaban Mesir merupakan peradaban terkaya dalam sejarah yang panjang. Mereka juga merupakan orang pertama yang membuat benda-benda dari besi. Pada tahun 1911, para ilmuwan menemukan satu set manik-manik besi di dekat sebuah desa di Mesir Hilir, El Gerzeh. Ini adalah artefak besi paling awal yang diketahui. Penemuan ini benar-benar luar biasa. Orang-orang kuno membuatnya dengan cara memukul-mukul sepotong meteorit. Kesembilan manik-manik tersebut dulunya merupakan bagian dari kalung hiasan. Manik-manik itu kini menghitam dan berkarat, yang merupakan hal yang wajar untuk sebuah perhiasan yang berusia lebih dari 5000 tahun. Manik-manik itu terdiri dari paduan besi nikel. Para peneliti terkesan dengan keahlian para pengrajin perhiasan kuno yang mengolah manik-manik tersebut. Keahlian mereka semakin mengesankan ketika kamu berpikir bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul material yang luar biasa itu. Piramida Agung Giza juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebuah kelompok peneliti internasional menyelidiki respons elektromagnetik dari struktur tersebut terhadap gelombang radio. Mereka menemukan bahwa piramida ini memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalamnya. Hal ini terjadi di dalam ruang-ruangnya serta di bawah dasar piramida. Piramida ini berisi ruang bawah tanah yang belum selesai dibangun. Tampaknya respon elektromagnetik terhubung dengan sifat batu kapur, bahan bangunan utama piramida agung. Hasil penelitian ini mungkin memiliki aplikasi praktis.
Cara kerja sel surya dan sensor nano dapat ditingkatkan dengan penemuan yang luar biasa ini.